adik-adik sekolah minggu. Shalom. Iya. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu hari ini? Dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Jumpa lagi dengan kakak, Kak Rini dan Dengan Kak Risma. Inang guru sekolah minggu yang lain. Masih dalam keadaan semangat melayani adik-adik. Ya, lihat semuanya semangat kan? Adik-adik di rumah harus semangat juga. Ya, adik-adik, apakah ada sukacita hari ini? Sukacita, sukacita. Yes. Iya, ayo kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya ada yang harus adik-adik persiapkan. Apa yang harus dipersiapkan, Kak Riz? Nah, adik-adik yang di rumah, jangan lupa yang paling penting kita persiapkan adalah hati kita, pikiran kita, Alkitab kita, dan juga uang persembahan kita. Iya, ayo adik-adik, mari kita akan memulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu kita banyak loh. Yang pertama kita nyanyikan lagu Sadarion hari ini Tuhan. Yang kedua, hari ini harinya Tuhan. Dan yang ketiga, saya bergirang. Boleh adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak ya. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas luhur, marmalas luhur. Sadarion, hari ini Tuhan. Eta hita, marmalas luhur. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini adik-adik, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Adik-adik di rumah, sekarang mari kita mulai ibadah kita. Adik-adik di rumah duduk yang manis ya sayang. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin, amin, amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kebenaran, Engkau sungguh setia menuntun kami sehingga luput dari jalan orang fasik. Kami datang beribadah, bersembah sujud ke tempat-Mu yang kudus ini. Kiranya Roh-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, agar ibadah ini sebagai ucapan syukur bagi-Mu dan sebagai mazmur untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon pimpinan Roh-Mu untuk menuntun kami kepada kebenaran, serta yang mengarahkan iman kami untuk melihat keselamatan yang Engkau nyatakan hanya bagi orang yang suci hatinya, jujur jalannya. Terimalah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin.
Nah, adik-adik yang di rumah, kakak mau tanya nih, kita sudah berapa kali ya? Apa yang bisa jawab? Nah, kakak tanya dengan Kak Rini. Kak Rini, kita sudah berapa kali ibadahnya secara virtual begini? Iya, adik-adik di rumah, kita sudah 5 kali loh melakukan ibadah virtual. Nah, sudah 5 kali ternyata. Tapi adik-adik di rumah tetap semangat ya sayang, tetap sehat supaya kita bisa beribadah bersama setiap hari Minggu. Nah, hari ini kita harus bersuka cita melalui lagu pujian kita adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik di rumah, sekarang mari kita dengarkan titah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan titah Tuhan yang ke-5. Pinter. Nah, kita sama-sama mengucapkan, kakak duluan dan diikuti oleh inang guru sekolah minggu yang di sini, lalu diikuti oleh adik-adik yang ada di rumah ya. Titah ke-5. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Riapma hita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi hama au, makor jahon titahmu ai. Amin. Iya. Masih semangat kan? Masih bersuka cita kan? Kita mau dengarkan firman Tuhan loh adik-adik. Ya, firman Tuhan kita hari ini itu diambil dari Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Ayo, masih ingat tidak? Keluaran itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama. Ya, perjanjian lama ya. Adik-adik pasti sudah rindu ya mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan itu dibawakan oleh inang kita, Inang Situa Romasita Sinaga. Ayo adik-adik, persiapkan Alkitabnya. Dan mari kita nyanyikan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang sungguh luar biasa mengasihi kami. Hingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Walaupun kami belum bisa bersekutu, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu di rumah-Mu yang kudus. Tapi kami percaya Engkau tetap persatukan kami dalam kasih dan anugerah-Mu melalui ibadah di rumah masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Amin. Mari adik-adik semua, kita buka Alkitab kita, dan firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini diambil dari Keluaran pasal 18, mulai dari ayat 19 sampai dengan 27. Mari kita baca secara bersama-sama. Kita mulai dari ayat 19. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu, dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa. Tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi
dan ia pulang ke negerinya. Salam adik-adik. Salam, saya sapa. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Yang pasti dahsyat dan luar biasa. Kenapa dahsyat dan luar biasa? Karena Tuhan kita yang baik tetap menyertai kita, memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Yang menjadi tema kita hari ini adalah lebih baik. Adik-adik sekalian, teks kita yang sudah kita baca, firman Tuhan adalah tentang Musa. Adik-adik sekalian, kalau sudah dikatakan Musa, apa yang adik-adik ingat? Yang pasti adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Adik-adik sekalian, pada saat itu apalagi yang kita ingat, bahwa Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang oleh Allah diangkat menjadi pemimpin. Sehingga Musa adalah seorang yang berani, rela berkorban demi bangsanya. Dia tidak takut pada Raja Firaun pada saat itu. Karena Tuhan telah menyuruh dan mengangkat dia, memilih dia, agar bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Karena itu adik-adik, nama Musa adalah besar di tengah-tengah bangsa Israel. Karena dialah yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Pada saat mereka sudah melalui jalan yang panjang sampai melalui Laut Merah yang oleh Musa dibelah dan terbagi dua, mereka lewat, mereka berhenti di perkemahan. Pada saat itu, Jitro, ayah mertua Musa, datang menghampirinya di perkemahan. Dengan maksud mengantarkan Zipora istrinya bersama kedua anaknya, Gersom dan Eliezer. Adik-adik sekalian, pada saat itu juga kedatangan Jitro di perkemahan bangsa Israel. Pada saat itu juga Musa menyambut dengan baik. Di situ Jitro melihat bagaimana Musa memimpin bangsa yang besar itu sendirian. Memang dia pasti mampu karena Allah beserta dia. Allah memperlengkapi dia dengan semua perlengkapan iman. Karena itu adik-adik, Jitro melihat bagaimana Musa kelelahan memimpin bangsa yang besar itu. Membawa bangsa itu ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Karena hanya sendiri memimpin bangsa itu. Karena itu, ayah mertuanya Jitro menasehati Musa agar dia membuat kelompok untuk membantu dia atau mitra kerjanya Musa di dalam perjalanan mereka, agar pekerjaan Musa lebih tenang, lebih ringan karena bekerja sama dengan pemimpin yang akan dipilih. Ayah mertua Musa mengatakan kepada Musa, "Baiklah, pilihlah beberapa orang-orang yang cakap, orang-orang yang takut akan Allah,
orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci dengan pengejaran suap. Tempatkanlah mereka menjadi pemimpin 1.000 orang dan menjadi pemimpin 100 orang, menjadi pemimpin 50 orang, menjadi pemimpin 10 orang. Dengan berbagi tugas, pekerjaan Musa akan lebih ringan lagi. Adik-adik sekalian, bukan tidak mungkin Musa akan menolak permintaan ayah mertuanya. Tapi kita lihat adik-adik, bagaimana Musa sebenarnya menghormati ayah mertuanya dan mau mendengarkan nasihatnya. Kenapa? Karena Musa adalah pemimpin yang langsung Allah memilih dia dan memberkati dia. Dia sanggup sebenarnya. Tapi dia menghargai nasihat Jitro ayah mertuanya itu. Dan dilakukannya. Musa dengan rendah hati mendengarkan nasihat Jitro, mendengarkan dan melakukannya segera. Dan dia memilih persyaratan yang dikatakan oleh Jitro. Persyaratan yang pertama adalah memilih bangsa itu, di antara bangsa itu yang cakap, artinya yang ganteng, yang kuat, yang berani. Tetapi ada juga yang ganteng tapi tidak baik. Harus yang baik hatinya, harus yang takut akan Allah dan tidak mengejar suap. Harus itulah yang menjadi pemimpin 1.000, pemimpin 100, pemimpin 50, dan pemimpin 10 orang. Dilakukan oleh Musa. Benar kita lihat bagaimana Musa semakin giat, semakin benar-benar tidak kelelahan. Kalau ada perkara, ada masalah, sudah berbagi. Perkara-perkara kecil diserahkan kepada pemimpin 100. Perkara kecil diserahkan pada pemimpin 50 orang. Perkara kecil sekali, yang paling kecil, diserahkan kepada pemimpin 10 orang. Akhirnya mereka berbagi pekerjaan. Itu karena apa adik-adik? Karena Musa mau mendengarkan nasihat. Akhirnya pekerjaan Musa akan lebih baik seperti tema kita tadi. Adik-adik sekalian, kita lihat nasihat itu rupanya perlu didengarkan dan dilakukan. Adakah di antara adik-adik tidak pernah dinasehati orang tua? Atau siapakah yang sering menasehati kita? Adik-adik yang sering menasihati kita, orang tua, guru, kakak, abang, dan teman-teman kita. Nasihat itu, apabila dia nasihat yang baik, harus didengarkan. Bukan cukup didengarkan, tapi harus dilakukan, harus dikerjakan. Pada saat ini situasi kita, adik-adik yang sudah bersekolah, pada masa pandemi ini, kita hanya belajar di rumah. Dan kita harus di rumah. Dan protokol kesehatan menyuruh kita, menasehati kita, agar tetap cuci tangan. Sering-sering cuci tangan, pakai masker. Apalagi kita terpaksa keluar rumah. Adik-adik sekalian, apabila kita tidak mau mendengarkan nasihat, siapa yang rugi? Ayo. Siapa yang kena sakit, terpapar? Apabila kita terpapar, kita
Kena? Iya. Itu yang tidak mendengarkan nasihat. Akhirnya kita sendiri yang rugi. Baik anak-anak. Dan sekarang belajar di rumah. Inang lihat. Banyak anak-anak semua sudah memegang HP. Belajar menggunakan HP. Belajar melalui online. Semuanya karena kita tidak bisa belajar tatap muka. Tapi adik-adik sekalian, adakah adik-adik menggunakan HP dengan sebenarnya? Atau adakah orang tua sering menasehati kita, kalau belajar kita harus menggunakan HP dengan baik. Benar-benarlah kita belajar dengan menggunakan HP. Pelajaran ada di dalam. Tetapi banyak adik-adik saya lihat, Inang lihat bahwa belajar diburu-buru. Asal siap, pekerjaan itu asal siap. Kenapa diburu-buru? Agar lebih cepat siap dan tidak peduli benar atau salah. Lalu apa yang dikerjakan sesudah siap? Bukan istirahat, tetapi main game, Mobile Legends dan lain-lain permainan yang ada di sana. Apabila ada orang tua menasihati, pasti orang tua tidak senang dengan permainan itu. Karena itu bisa merusak pikiran kita. Kenapa bisa merusak? Merusak kesehatan kita. Kenapa? Karena kalau kita bermain, kalau adik-adik sekalian bermain, bisa lupa makan, bisa lupa minum, dan semuanya asal dipanggil, tunggu sebentar lagi. Dipanggil makan, tunggu sebentar lagi. Kalau orang tua mengatakan, ayo simpan HP-nya. Kalau sudah siap belajar, bisa ngambek, bisa marah, bisa merajuk, dan bisa marah-marah. Ada di antara adik-adik begitu? Mudah-mudahan di antara adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, tidak ada di antara adik-adik yang begitu. Marilah gunakan. Kalau Musa menggunakan jabatannya, kuasanya, mau mendengarkan nasihat Jetro, ayah mertuanya. Tetapi adik-adik harus juga mendengarkan nasihat. Membaca firman Tuhan lebih baik daripada bermain game. Adik-adik sekalian, dan jangan lupa berdoa. Nasihat itu berguna bagi kita, tujuannya adalah membuat kita lebih baik. Nasihat itu membuat kita lebih baik. Makanya setiap nasihat orang tua, bapak, guru dan teman-teman, semuanya kita dengarkan dan lakukan. Firman Tuhan juga hari ini didengarkan, dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak-anak kami jauh dari penyakit. Atau jauh dari apa? Jauh dari segala pengaruh yang membuat kita rugi. Segala pengaruh yang membuat kita malas belajar, malas makan. Karena itu adik-adik semua, ya nasihat itu, setiap orang yang mendengarkan nasihat dan melakukannya, kehidupannya akan lebih baik lagi. Akan lebih tentram, akan lebih pintar. Adik-adik sekalian, marilah kita tetap menjaga, ya, dan mendengarkan nasihat. Apa yang dikatakan orang tua kepada kita, marilah di rumah bekerja sama. Ya, kalau kita disuruh menyapu, membantu orang tua, mari sama-sama. Karena firman Tuhan juga mengatakan hari ini, mari mendengarkan firman Tuhan, mari mendengarkan nasihat, mari mendengarkan nasihat orang tua, agar kita, kehidupan kita akan lebih baik lagi. Karena ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ingat ayat hafalan
Coba dihafal minggu ini. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Karena itu adik-adik sekalian, dengarlah nasihat dan lakukan. Dengarlah firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Maka kita akan jauh dari kejahatan. Maka kehidupan kita akan lebih baik lagi. Semakin hari lebih baik, lebih pintar, dan disukai oleh Tuhan. Karena itu, marilah kita tetap senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak bosan-bosannya kita melakukan dan mengerjakan nasihat orang tua. Agar bertambah hari, bertambah kuat iman kita, dan kehidupan kita akan bertambah lebih baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan saat ini. Kalau kami boleh beribadah secara online, biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami terima menjadi kekuatan bagi kami untuk senantiasa taat pada firman-Mu dan nasihat orang tua, guru, kakak, dan abang. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan bekerja dalam kehidupan kami yang akan lebih baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan gereja dan semua hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Biarlah Engkau yang menuntun dan memberkati agar pelayanan tetap bertumbuh dalam iman percaya. Kami berdoa buat pemimpin negara kami dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Biarlah mereka bekerja sungguh-sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berkatilah tim medis yang menangani pandemi COVID-19. Berikanlah kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan kesabaran. Engkaulah yang menjaga mereka. Biarlah aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Karena kami tahu pertolongan hanya datang daripada-Mu. Biarlah pemulihan terjadi di negara kami ini. Agar pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga gereja dan persekutuan orang Kristen akan segera dibuka kembali, agar kami boleh bersuka cita, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Tuhan Yesus yang baik, ampunilah dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Punya Allah seperti Engkau.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan kami ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sengboy dalanon nami, salaka natorsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Shalom adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Semoga kita bertemu kembali untuk ibadah kita pada masa yang akan datang minggu depan. Dadah. Dadah.